Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahna Fikrah, NPM A1L018.065 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu semester 6B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai gangguan kecemasan, yang mana pembuatan video ini dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah kesehatan mental. Nah, apa sih gangguan kecemasan itu? Sebelumnya, rasa cemas atau anxiety adalah hal yang normal dirasakan ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Namun, anxiety perlu diwaspadai jika muncul tanpa sebab atau sulit dikendalikan, karena bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh gangguan kecemasan. Nah, jadi gangguan kecemasan adalah suatu penyakit jiwa yang mempunyai ciri dan khas tertentu. Berbeda dengan kecemasan biasa yang mungkin biasa dialami oleh pasien-pasien ataupun kita semua. Nah, kalau kita cemas biasa, misalnya kita ingin berpergian dan malamnya kita menjadi sulit tidur. Kemudian jika kita ingin melakukan wawancara, atau kita misalnya akan mengikuti ujian, nah akhirnya kita sulit untuk nyaman dengan diri kita pada saat akan menjelang ujian tersebut. Nah, itu yang disebut dengan kecemasan biasa. Nah, biasanya ketika pemicunya sudah hilang, maka orang tersebut menjadi seperti normal kembali atau tidak mengalami kecemasan yang terus-menerus. Yang paling penting diingat pada orang yang mengalami gangguan kecemasan yang termasuk dalam penyakit adalah bahwa kecemasannya tersebut berlangsung secara terus-menerus, konsisten dengan frekuensi kecemasan yang semakin lama kadang-kadang semakin tinggi. Nah, pada kasus-kasus tertentu bahkan sampai membuat orang tersebut tidak mampu melakukan pekerjaannya sehari-hari ataupun di dalam kegiatan biasanya sehari-hari. Salah satu definisi gangguan kejiwaan adalah bagaimana suatu kondisi penyakit bisa membuat orang itu tidak mampu berfungsi secara baik, mengalami disabilitas dan disfungsi dalam kehidupannya sehari-hari. Gangguan cemas banyak sekali tipenya. Nah, dalam bahasa Inggris juga disebut anxiety disorder. Dan gangguan cemas yang paling sering kita temukan adalah gangguan cemas panik dan gangguan cemas menyeluruh. Pada beberapa kasus juga kita temukan gangguan cemas fobia spesifik. Nah, misalnya fobia ketinggian, fobia tempat ramai, atau fobia di ruang yang sempit. Ada juga gangguan kecemasan yang perlu dimasukkan ke dalam gangguan kecemasan, yaitu gangguan obsesif kompulsif disorder. Walaupun di Amerika kriteria gangguan obsesif kompulsif disorder ini atau disingkat dengan OCD itu sudah dikeluarkan dari gangguan kecemasan dan masuk ke dalam gangguan tersendiri. Kita melihat gangguan panik biasanya terjadi dalam hitungan tiba-tiba. Pasien merasakan adanya sesuatu gejala fisik yang sangat tiba-tiba, misalnya berdebar, sesak nafas, keluar keringat dingin, lambungnya terasa penuh, dan ingin muntah. Yang biasanya juga dikaitkan dengan suatu kondisi kekhawatiran atau ketakutan akan menjadi pingsan atau tidak mampu mengendalikan diri lagi. Beberapa pasien tertentu sering mengalami ketakutan akan mati. Berbeda dengan gangguan kecemasan menyeluruh, biasanya pasien gangguan panik mengalami gangguannya secara tiba-tiba tanpa pemicu. Sedangkan pada gangguan cemas menyeluruh, biasanya pasien mengeluh dirinya khawatir yang berlebihan. Bahkan di dalam DSM-5, saat ini dikatakan gangguan cemas menyeluruh dan gangguan kekhawatiran. Nah, jadi adanya over worried. Biasanya banyak hal yang bisa menjadikan kekhawatiran dan pasien yang mengalami gangguan kecemasan menyeluruh, baik terhadap dirinya maupun orang lain. Mengacu pada pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia 3 atau PPDGJ, yaitu pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa tadi, seseorang disebut menderita gangguan kecemasan apabila yang pertama sulit berkonsentrasi, yang kedua selalu merasa gelisah, kemudian ada sakit kepala, gemetar,
berkeringat, kemudian jantung berdebar-debar, nyeri lambung, dan mulut kering. Pada gangguan kecemasan, kondisi ini bisa berlangsung hampir setiap hari, selama beberapa minggu hingga bulan. Gejala bahkan bisa muncul kapanpun tanpa ada pemicu khusus. Ada banyak cara mengatasi gangguan kecemasan. Nah, Anda yang menonton video ini, apabila merasa mengalami gangguan kecemasan, bisa menggunakan pendekatan medis sampai non-medis. Nah, tak hanya itu, gangguan kecemasan juga bisa diatasi dengan pendekatan psikologis. Nah, lalu mana pengobatan yang terbaik bagi Anda jika Anda mengalami gangguan kecemasan? Nah, tentu ini harus disesuaikan dengan kondisi gangguan kecemasan yang Anda alami. Nah, dalam kondisi ringan, pengobatan non-medis bisa dilakukan. Namun, bila sudah semakin parah, dokter kemungkinan akan menganjurkan Anda mengonsumsi obat-obatan tertentu. Nah, berikut beberapa pilihan cara untuk mengatasi gangguan kecemasan, yaitu yang pertama ada obat-obatan. Nah, untuk gangguan kecemasan yang membutuhkan pengobatan medis, biasanya dokter menganjurkan Anda untuk mengkonsumsi obat antidepresan. Contohnya beberapa jenis obat yang biasanya dipakai untuk epilepsi. Selain itu, obat antipsikotik yang berdosis rendah juga bisa dipakai untuk membantu pengobatan gangguan kecemasan ini. Sebagai tambahan, alprazolam dan clonazepam juga kadang diresepkan oleh dokter untuk menurunkan tingkat kegelisahan. Namun yang perlu diingat, pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat-obatan tersebut, terutama obat antidepresan. Dalam beberapa kasus, di kalangan anak muda berusia di bawah 25 tahun, obat-obat tersebut bisa meningkatkan kecenderungan bunuh diri. Karena itu, para pasiennya harus diawasi secara ketat. Memilih obat-obatan yang tepat dan dosis yang sesuai penting dalam kasus ini, sebab ada kemungkinan dokter akan mencoba beberapa obat sampai menemukan yang tepat. Kemudian yang kedua ada terapi. Nah, ada dua pilihan terapi untuk mengatasi gangguan kecemasan, yaitu yang pertama ada terapi psikologis. Terapi psikologis atau psikoterapi adalah cara mengatasi gangguan kecemasan lewat berdiskusi dengan pakar kesehatan jiwa. Nah, lewat terapi ini Anda akan diajak untuk mencari penyebab, pemicu, dan bagaimana cara mengatasi masalah jiwa yang sedang Anda alami. Tentu saja, pendekatan dari konselor akan lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Misalnya, Anda selalu mengalami gangguan kecemasan saat harus presentasi di depan kelas. Nah, dalam sesi terapi, terapis akan mencari solusi untuk mengatasi hal itu. Bisa dengan persiapan presentasi yang lebih baik, latihan pernapasan, atau mungkin dengan relaksasi lewat musik atau meditasi. Kemudian yang kedua ada terapi perilaku. Pendekatan terapi yang bisa Anda lakukan selain psikologis adalah terapi perilaku. Lewat terapi ini, konselor akan membuat kliennya atau akan membantu mengenali dan mengubah pola perilaku yang bisa memicu gangguan kecemasan. Nah, sebagai contoh, misalnya Anda sering mengalami gangguan kecemasan apabila berada dalam ruangan yang sempit seperti di lift atau di tempat lain yang juga ramai. Nah, di dalam ruangan itu yang sempit dan ramai tersebut membuat Anda kadang merasa pusing, sesak, sampai sulit bernafas. Nah, untuk kasus yang sudah saya jelaskan, terapis akan membantu Anda untuk mencari jalan keluar terkait masalah tersebut. Bisa dengan cara relaksasi atau hal lain yang mungkin bisa membantu Anda. Yang ketiga, ikut kelompok berbagi. Kelompok berbagi jadi salah satu sarana untuk membantu mengatasi gangguan kecemasan yang mungkin efektif bagi Anda. Nah, dalam kelompok ini mereka saling bercerita. Nah, mereka bisa saling berbagi masalah yang dihadapi dan berbagai cara mengatasinya selama ini. Nah, hal yang terpenting, Anda tak akan lagi merasa sendirian karena
di kelompok berbagi ini Anda akan dipertemukan dengan orang yang mempunyai permasalahan kejiwaan yang sama. Nah, kemudian biasanya ada pakar yang mendampingi untuk memantau. Nah, di kota-kota besar di Indonesia saat ini ada sejumlah komunitas dan kelompok berbagi yang bisa Anda datangi. Ada tempat meditasi dan konseling untuk kejiwaan. Ada juga komunitas yang bisa mempertemukan dengan para penderita gangguan kecemasan lainnya. Grup chat internet juga bisa jadi tempat untuk berbagi. Namun, yang perlu diperhatikan, setiap saran yang muncul di internet harus di cross check lagi kebenarannya dengan dokter. Yang keempat, mengubah gaya hidup. Tak hanya pengobatan, Anda juga harus memikirkan pencegahannya. Nah, ada beberapa cara untuk mencegah gangguan kecemasan terus berulang. Intinya, hidup Anda harus lebih rileks dan fokus pada kebahagiaan diri sendiri dengan melakukan berbagai hal, seperti belajar meditasi, berendam air hangat, berolahraga secara rutin, menjalankan hobi yang disukai, dan lebih sering mengobrol dengan orang terdekat. Nah, jadi perawatan untuk mengatasi gangguan kecemasan adalah disesuaikan dengan kondisi Anda. Jangan ragu untuk mengonsultasikannya dengan dokter guna mendapatkan solusi terbaik. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang disampaikan mengenai gangguan kecemasan di kesempatan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.